kalau enggak saya lanjutkan. Untuk cara kerjanya yang pertama yaitu teman-teman mengambil data terkait potensi fisik, biologi, dan hazard, di mana dalam pengambilan data ini metode yang digunakan yaitu metode pengamatan lapang. Pengambilan datanya fauna menggunakan metode rapid assessment. Dalam metode ini, pengamat berjalan perlahan pada jalur pengamatan. Kemudian, pengamat mencatat satwa yang terlihat dan terdengar. Dan yang kedua, data terkait sosial ekonomi budaya dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola. Dan yang ketiga, susunlah laporan sementara berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Jadi nanti teman-teman berkunjung ke tempat wisata. Nah, setelah itu H+3 teman-teman wajib mengumpulkan laporan sementara. Nah, untuk laporan sementara itu nanti dikerjakan secara kelompok di Google Dokumen. Setelah udah nanti dikumpulkan di Google G Drive yang telah kami sediakan. Itu untuk waktu pengambilan data itu terserah teman-teman, kesepakatan teman-teman itu kapan. Next. Oke, masuk ke acara 2. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa melakukan presensi terlebih dahulu ke link yang sudah saya berikan di kolom chat. Baik, masuk ke acara kedua adalah observasi landscape dan identifikasi sarana dan prasarana. Untuk tujuan praktikumnya sendiri, yang pertama, mahasiswa mendapatkan gambaran kondisi landscape yang terdapat di kawasan yang dapat dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menginventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia. Lalu yang ketiga, mahasiswa mendapatkan gambaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wisata. Next. Kayak ini udah di next belum ya? Nah, di aku udah, belum keganti. Oke, udah Mbak. Terus alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada buku catatan, yang kedua alat tulis, dan juga yang ketiga kamera. Next. Data yang dikumpulkan nantinya berupa satu, kondisi landscape. Teman-teman bisa mencantumkan letak, mungkin bisa juga kondisi iklim, dan lain sebagainya, selengkap mungkin. Lalu yang kedua ada sarana prasarana yang tersedia, terdiri dari jenis, letak, jumlah, dan juga kondisi dari sarpras tersebut. Lalu yang ketiga, teman-teman mengidentifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan itu apa aja. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada bisa next ke cara kerja. Yang pertama, teman-teman melakukan observasi untuk nantinya mengetahui kondisi landscape. Terus yang kedua, melakukan pengamatan dan identifikasi sarana prasarana yang saat ini telah tersedia. Di situ teman-teman mengamati apakah sarana dan prasarana yang ada udah dirasa cukup atau belum. Terus yang ketiga, membuat daftar dan spesifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kawasan tersebut. Terus yang keempat, menyusun laporan sementara berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, yang mekanismenya sama di seluruh acara, dan dilaksanakan H+3 setelah pengambilan data. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau belum ada bisa lanjut ke acara 3 Mbak Ica.
Oke, ini slide-nya udah keganti belum ya? Belum, Mbak. Oke. Kalau udah keganti, kasih tahu ya, soalnya jaringannya agak lemot. Udah keganti belum? Sekarang udah enggak? Udah, Mbak, udah, Mbak. Oke, masuk ke acara 3, itu ada pengenalan bahaya dan dampak rekreasi alam, wisata, dan ekowisata. Untuk tujuan praktikum dari acara 3 ini, mahasiswa mampu mengenal bahaya dan dampak dari kegiatan rekreasi alam, wisata, dan ekowisata itu bagaimana dan seperti apa. Kemudian untuk alat dan bahannya itu ada kamera, alat tulis, dan buku catatan. Untuk data yang dikumpulkan itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen ekologi yang terkena dampak wisata itu ada tanah, air, vegetasi, dan satwa. Kemudian yang kedua ada komponen sosial budaya yang terkena dampak wisata, itu meliputi potensi konflik di sekitar tempat wisatanya dan perubahan gaya hidup. Dan kalau untuk perubahan gaya hidup ini, itu perubahan gaya hidup pengunjung. Misal seperti apa? Kalau misal dulu itu misal pengunjungnya dia nggak terlalu banyak buat foto-foto kalau misal zaman dulu. Kalau sekarang kan lebih ke gaya hidupnya itu kayak foto-foto buat di sosial media atau yang kayak gimana. Nanti kalian bisa observasi di sana. Terus untuk komponen yang ketiga, itu ada komponen ekonomi. Oh ini slide-nya masih yang di mana di kalian? Ini baru ganti yang data yang dikumpulkan, Mbak. Oke. Maaf ya, jaringannya rada nge-lag. Nah tadi buat datanya itu lanjut ya. Yang ketiga itu ada komponen ekonomi yang terkena dampak wisata itu ada kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan. Nah untuk yang komponen ketiga ini itu bagi masyarakat sekitar lokasi wisata tersebut. Apakah dari pihak pengelolanya itu memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga sekitar dan untuk meningkatkan pendapatan juga. Nanti kalian observasi di sana dan juga wawancara terkait 3 komponen yang terkena dampak wisata. Nah, selanjutnya ini ada cara kerja untuk acara 3. Yang pertama itu kalian melakukan observasi di lokasi wisata tentang 3 komponen yang terkena dampak yang sebelumnya udah dijelasin. Lalu yang kedua, melakukan wawancara untuk menilai dampak sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, ada foto dan catat hasil pengamatan komponen yang terkena dampak. Lalu yang keempat, menyusun laporan sementara berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai sini untuk acara 3, ada yang masih bingung atau mau bertanya? Belum ada, Mbak. Oke, mungkin untuk acara 3 cukup sampai sini. Selanjutnya dilanjut ke acara 4. Oke, baik. Di sini masuk ke acara 4, yaitu model sosial masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekowisata. Oke. Tujuan dari praktikum acara 4 ini yaitu mahasiswa mampu mengenal model sosial masyarakat dalam pengembangan wisata dan ekowisata.
Oke, next, Mbak. Belum keganti. Belum, Mbak. Bentar ya, sabar. Oke, untuk alat dan bahannya ini yang pertama ada kamera, kemudian ada daftar pertanyaan, alat tulis, buku catatan, dan narasumber terkait. Nah, di sini teman-teman juga bisa pakai alat perekam sekiranya wawancara yang dilakukan itu lama dan mungkin datanya banyak. Oke, mungkin bisa next. Oke, jadi di sini di acara 4 ini ada 4 poin yang harus teman-teman ambil dari acara ke lapangan nanti, yaitu yang pertama ada di antara model sosial itu ada kepercayaan, yaitu bagaimana sih sikap saling percaya yang terjadi di antara masyarakat itu terdiri dari mungkin tokoh-tokoh yang penting atau mungkin kepala desa atau mungkin pihak pengelola dengan masyarakat. Nah, itu gimana nanti teman-teman cari tahu. Kemudian ada tindakan perlindungan, itu terdiri dari bagaimana sih kesadaran dari masyarakat atau mungkin pihak pengelola dalam mencintai lingkungan. Nah, di sini teman-teman juga mencari tahu upaya atau tindakan-tindakan dari pengelola maupun masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kemudian ada norma sosial, yaitu mungkin kebijakan atau mungkin regulasi yang terkait atau mungkin kebijakan yang terimplementasi di kawasan ekowisata tersebut. Nah, di sini di norma sosial itu ada 2 jenis, mungkin teman-teman yang bisa jumpai nanti ada norma sosial secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, buat norma sosial yang tertulis itu seperti kebijakan yang sudah dirancang oleh mungkin pemerintah daerah atau mungkin dari pihak pengelola. Kemudian untuk norma sosial yang tidak tertulis itu lebih kepada etika yang berlaku di kawasan ekowisata tersebut. Kemudian ada jaringan sosial, yaitu bentuk komunikasi antara individu atau mungkin antar kelompok dari masyarakat ke pengelola maupun pengelola ekowisata ke pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu dalam mengembangkan ekowisatanya nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, mungkin kalau nggak ada bisa di next, Mbak. Oke, lanjut ke cara kerja. Jadi di sini teman-teman melakukan observasi di lokasi wisata tentang modal sosial. Kemudian teman-teman melakukan wawancara kepada pihak pengelola maupun pihak-pihak yang terkait. Kemudian di sini teman-teman menyusun laporan sementara yang isinya adalah uraian dari data modal sosial yang teman-teman peroleh. Nah, di sini buat laporan sementara itu sama seperti yang tadi itu dalam bentuk Google Dokumen. Nanti teman-teman kumpulin di drive yang koas kasih, kemudian nanti
sistemnya buat laporan sementara itu, kami dari koas akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dan pengulasan dari data-data teman yang peroleh. Kemudian sekiranya ada data yang mungkin kurang tepat atau pengen kurang cocok atau mungkin kurang malahan, itu nanti akan kami tindak lanjuti dan mungkin akan kami hubungi teman-teman. Oke, bisa next. Oke, jadi di sini untuk timeline praktikum, yaitu untuk pertemuan pertama di sini ada asistensi praktikum, yaitu hari ini. Kemudian karena mungkin besok kita libur lebaran dari tanggal 19 sampai tanggal 26 itu untuk 2 minggu ke depan kita skip di timeline praktikum, jadi nggak termasuk dalam bagian timeline praktikum. Jadi di sini kami menganjurkan teman-teman itu sudah bisa mulai mengambil data itu di tanggal 1 Mei sampai minggu ke-4. Itu mungkin maksimal berarti tanggal 20-an. Nah, di sini untuk deadline laporannya itu untuk laporan sementara itu yang tadi. Jadi sekiranya teman-teman sudah melakukan pengambilan data di lokasi ekowisata itu H+3 untuk laporan sementaranya sudah bisa dikumpulin. Semisal teman-teman melakukan pengambilan data tanggal 4 Mei, berarti tanggal 7 itu dari koas mungkin sudah boleh untuk meminta data yang teman-teman ambil. Atau mungkin teman-teman baru mengambil data itu tanggal 15, jadi tanggal 18 itu teman-teman sudah harus kumpulin laporan sementaranya dulu. Nah, untuk laporan jadinya itu dikumpulkan dalam bentuk hard file dan dikumpulkan pada saat nanti presentasi. Jadi untuk tanggal 22 bulan Mei nanti itu kan ada itu langsung mengumpulkan laporan jadinya untuk acara 1 dan 2 di saat presentasi acara 1 dan 2. Begitu pula seterusnya. Kemudian untuk tanggal 5 bulan ke-6 itu ada responsi. Mungkin untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Maaf Mas, mau tanya. Ya, silahkan. Berarti itu setiap minggunya udah nggak ada asistensi lagi ya Mas? Atau tetap ada asistensi ya? Oke, jadi untuk tiap minggunya nanti nggak ada asistensi ya teman-teman. Cuma nanti mungkin teman-teman yang ingin tanya-tanya mengenai panduan dalam pengambilan data itu bisa kita sebagai koas standby aja. Jadi teman-teman kalaupun ada yang mau nanya itu bisa bareng-bareng nyamperin koasnya atau mungkin ngechat koasnya. Jadi asistensi ini ya yang satu-satunya dan yang terakhir. Jadi tolong banget buat teman-teman kalaupun ada yang mau ditanyain sekarang aja biar nanti teman-teman nggak pusing. Oh iya, sama nanti pembagian kelompok itu terdiri dari 4 orang per kelompoknya dan kalau untuk disamain aja sama kelas B. Jadi untuk kelas B itu pembagian kelompoknya ditentukan oleh koas di acak. Nah, buat teman-teman kelas A ini gimana? Acak Mas, acak. Oke, berarti di acak ya.
Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan masih dibuka. Saya tunggu sampai 16.08 ya, 5 menit dari sekarang. Mas, mungkin saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Dari yang awal mungkin. Ini kan apa namanya, kita suruh ini ya, apa namanya, mengidentifikasi suatu wisata. Nah, di sini tuh mungkin awal ini wisata alam atau ekowisata, Mas? Atau, apa namanya, ini kan di acara 3 juga ada 3 ya analisisnya itu, gimana nih? Atau acara 1 dan 2 digabung, 3, 4 gabung jadi acara 1, 2, dan 3, 4 tuh beda atau gimana, Mas? Oke, ini aku jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Jadi untuk acara 1 sampai dengan 4 itu kalian melakukannya di lokasi ekowisata yang sama. Nah, bagaimana cara kalian mengidentifikasi apakah ini sebuah wisata alam atau mungkin ekowisata atau sejenisnya itu, eee, coba teman-teman menilai semampu kalian dulu karena memang kalau dilihat dari tahun yang kemarin itu ada banyak lokasi wisata yang bahkan pengelolanya itu mengklaim bahwa lokasi tersebut adalah ekowisata, namun di saat dikonsultasikan kepada Bugalu itu ternyata untuk sebuah ekowisata, lokasi wisata tersebut itu masih kurang. Jadi kita juga sebagai UAS juga masih kesulitan sekali dalam mengidentifikasi apakah ini ekowisata atau bukan. Dan ya nanti itu tadi mungkin untuk dari acara 1 sampai 4 teman-teman mencari datanya di lokasi yang sama. Dan di sini kan juga kami koas memberikan waktu 3 minggu. Jadi kalau lihat dari tahun yang kemarin juga itu banyak kelompok-kelompok itu yang nggak cukup sehari. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin balik lagi ke lokasi tersebut buat nyari data tambahan atau mungkin buat melengkapi data-datanya. Gitu, ada yang kurang jelas? Izin nambahin yang pertanyaannya ini ya, Gilang ya. Jadi mungkin kalau buat tempatnya itu kamu pakai tempat wisata alam dulu nggak apa-apa, karena kan kita tahu ya kalau tempat ekowisata yang ada di bahkan di Indonesia itu masih dibilang minim, karena kan teman-teman bisa tahu nih prinsip dari tempat ekowisata itu ada apa aja, terus apa yang jadi ciri khas dari tempat ekowisata. Nah, mungkin teman-teman sementara ini pakai tempat wisata alam dulu nggak apa-apa, atau tempat wisata alam yang nantinya berpotensi bisa digunakan sebagai ekowisata gitu. Gimana, ada tanggapan nggak? Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Terus ini Mas mau nanya lagi, di acara 1 sama 2 itu kan mungkin karena ini kan kita suruh acaranya pakai satu data yang sama ya, mungkin satu tempat wisata yang sama. Nah, itu di acara 1 mungkin ada, apa namanya, data yang dikumpulkan salah satunya itu ada yang di fisik itu ada Sarpras. Nah, terus juga di, apa namanya, acara 2 itu juga ada, data yang dikumpulkan juga Sarpras. Nah, itu tetap dijelasin di dua-duanya atau satu aja cukup? Dan juga misal ada data yang memang nggak ada di tempat wisata tersebut tuh gimana ya, Mas? Oke, aku izin menjawab ya. Untuk yang di acara saat itu kan kita juga kayak ada pendataan mengenai fasilitas Sarpras, ya itu teman-teman bisa ngelakuin secara umum aja. Misal di sana kok ada kantor atau pendopo, katakanlah kayak gitu aja. Tapi di yang bagian acara 2 teman-teman bisa identifikasi lebih mendalam lagi. Contoh, misal ada kantor, oh di sana kantornya ada berapa. Terus kelayakannya apakah dia udah layak atau belum layak untuk digunakan atau seperti apa gitu. Untuk di acara 1 lebih tepatnya kayak gambaran umum aja. Misal kayak ditulisnya jumlah sampai jumlah itu nggak apa-apa. Tapi yang di acara 2 bisa lebih spesifik. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Mas. Terima kasih.
Oh iya Mas, untuk apa namanya, format laporannya ini apakah ada ya Mas? Nanti dikirim atau gimana Mas? Format laporan sementara dan juga laporan jadinya. Oke, aku jawab ya. Buat format laporan itu ya untuk laporan jadi ini yang di PPT itu dari cover, pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Untuk kriterianya, ketentuannya itu ada laporan diketik, atas A4, Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5, margin atas kanan 4, terus kiri bawah 3, dikumpulkan dalam bentuk hard file. Nah, untuk laporan sementaranya itu nanti teman-teman bentuknya seperti data-data teman yang masih mentah, terus diolah aja, biar mungkin dibikin seperti tabel atau dibikin seperti list-listan aja, sehingga kami selaku koas itu nggak sulit untuk membacanya. Nah, untuk apa aja yang ada di laporan sementara itu, kalau misalnya teman-teman mau nyicil pendahuluan atau tipus di laporan sementara juga nggak apa-apa. Cuma yang penting yang digarisbawahi, kami itu sebagai koas untuk di laporan sementara itu cuma mengulas dari data teman-teman yang peroleh. Jadi kalau misal kalian nggak bikin pendahuluan atau tipus di laporan sementara juga nggak apa-apa, karena belum kami nilai mungkin secara kepenulisannya. Jadi lebih kami fokusin kepada datanya aja, atau mungkin di laporan sementara teman-teman mau nampilin data olahannya teman-teman juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, siap Mas. Terus kalau buat yang di PPT itu Mas? Oh ya, buat di PPT itu teman-teman lebih kayak yang penting itu tentu aja ya data-data itu dimasukin ke PPT semua, itu udah dirapihin ibaratnya. Kemudian dikasih penjelasan sedikit dan nanti teman-teman selebihnya itu disampaikan secara verbal aja. Jadi nggak perlu penuh-penuh PPT-nya. Dan oh ya ini lupa ngasih tahu. Jadi untuk laporan sementara itu nanti kalau misal dari kami mungkin ada revisi juga, nanti teman-teman itu ya boleh semisal tidak memungkinkan untuk kembali ke tempat ekowisata, mungkin bisa dilengkapi dengan studi literatur. Cuma kalau misal waktunya masih longgar untuk diperbaiki atau mungkin mencari datanya lagi itu boleh banget sih. Baik Mas, terima kasih. Berarti ini untuk apa namanya, observasi di lapangannya ini fleksibel ya Mas? Apa namanya, nggak mesti hari ini, nggak mesti besok, kayak mungkin menyesuaikan dengan kelompok masing-masing seperti itu ya Mas? Untuk laporan sementaranya itu fleksibel ya, tergantung teman-teman ngambil datanya kapan. Cuma kalau untuk laporan jadinya itu dikumpulkan saat teman-teman nanti presentasi. Ke lapangannya Mas, observasi ke lapangannya bebas. Nah. Ke lapangannya itu iya, dari yang 3 minggu tadi teman-teman bebas mau memilih tanggal berapa seluangnya teman-teman. Nah itu sorry ya, terkait detailnya itu ya mengikuti kapan teman-teman ngambil data. Jadi kalau misal teman-teman sudah mulai ngambil data di minggu-minggu awal, berarti laporan sementaranya udah bisa dikumpulin. Cuma kalau teman-teman baru ngambil data di minggu akhir, di minggu ketiga, minggu akhir itu berarti teman-teman harus ya resikonya ngumpulin setelah teman-teman ngambil data, dan kalau ada revisi mungkin bisa studi literatur aja. Baik Mas, terima kasih Mas. Ini untuk kelompoknya yang ngacak dari koas atau dari
saya atau gimana, Mas? Untuk kelompok ini udah aku acak. Cuman mau konfirmasi lagi untuk jumlah mahasiswa yang di kelas ini ada 32 kan ya? Sebentar, Mas. Iya, Mas, 32, Mas, yang ngambil mata kuliah ini. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyain. Oh ya, aku nambahin sedikit ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau udah dapat kelompoknya dan udah tahu anggotanya, nanti jangan lupa buat tulis tempat ya. Soalnya nanti biar nggak sama juga sama teman sekelasnya. Terus buat keberangkatannya juga kabar-kabar sama koas, mungkin mau berangkat tanggal berapa. Soalnya nanti jika teman-teman ada persyaratan untuk melakukan observasi atau wawancara di lokasi ekowisata tersebut, dari kami bisa menyiapkan surat tugas ya. Jadi biar enak aja gitu koordinasinya. Oh iya, terus menambahkan buat syarat tentang tempat lokasi wisatanya itu berbeda dari antar kelompok maupun antar kelas ya. Jadi untuk yang kelas B tadi udah ada list-listannya, nanti bisa aku kasih share ke teman-teman juga. Jadi ya semua kelompok dalam satu angkatan itu tempatnya beda-beda. Siap, Mas. Oh iya, Mas, ini berarti laporan sementara sama jadinya individu, terus yang buat PPT itu per kelompok juga atau individu, Mas? Untuk laporan sementara itu masih bentuknya kelompok ya. Soalnya kan yang ditampilin itu datanya. Sementara teman-teman kan satu kelompok datanya sama. Nanti buat laporan jadi yang membedakan pembahasannya aja. Oke, siap, Mas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungin. Kalau semisal tidak ada pertanyaan lagi, bisa konfirmasi di chat ya. Makasih.
Oke, mungkin jika dari teman-teman tidak ada hal yang ingin ditanyakan ataupun tanggapan, mungkin akan tutup saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara asistensi praktikum ekowisata kali ini. Kami selaku koas minta maaf bila ada kurangnya dalam hal penyampaian dan juga mohon kerjasamanya di praktikum ekowisata di sini. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas, wabarakatuh. Mbak. Terima kasih.